losing time, I'm fading fast. Marc Marquez kuasai FP1 MotoGP Aragon 2025. Ducati dan Desmosedici GP25 melesat, bos tim tersenyum lebar. Marc Marquez resmi menunjukkan bahwa keputusannya bergabung dengan tim pabrikan Ducati bukan sekadar nostalgia atau spekulasi pencitraan. Pada sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Aragon 2025, Marquez bukan hanya tampil cepat, ia tampak luar biasa, seakan kembali ke bentuk puncaknya yang pernah membuatnya ditakuti di seluruh padat. Membalap dengan Desmosedici GP25 yang sepenuhnya baru, Marquez tak hanya menyesuaikan diri, ia justru langsung memaksimalkan seluruh potensi motor tersebut, meninggalkan para rivalnya dalam debu kering Aragon yang legendaris. Apa yang dilakukan Marquez di FP1 bukan hanya soal kecepatan. Itu adalah kombinasi sempurna dari pengalaman, intuisi, dan rasa haus akan kemenangan yang belum padam. Begitu turun ke lintasan, terlihat jelas betapa Marquez telah menjadi satu dengan Desmosedici GP25. Di mana banyak pembalap Ducati lain masih mencari rasa dan ritme dari motor generasi baru ini, Marquez seolah langsung menyatu dengannya. Dia menari di atas motor, memanfaatkan setiap jengkal lintasan, dan membuat bagian-bagian teknis GP25, yang dikenal brutal dan sulit dijinakkan, menjadi senjata mematikan. Desmosedici GP25 adalah motor Ducati paling canggih, dengan aerodinamika baru, bobot seimbang, dan elektronik kompleks yang menuntut pembalap benar-benar paham teknis. Namun, Marquez bukan pembalap biasa. Dengan gaya balap agresif namun cerdas, ia justru menggunakan keunikan karakteristik GP25 sebagai senjata. Bagian depan motor yang cenderung kaku, baginya itu justru memberi stabilitas saat late braking. Suspensi belakang yang lebih responsif, itu memberi dorongan keluar tikungan lebih optimal. Sistem throttle by wire Ducati yang terkenal sensitif kini dikendalikan Marquez dengan ketenangan seorang veteran. Power delivery yang ganas pun ditranslasikan menjadi akselerasi bersih dan presisi keluar dari tikungan teknis Aragon. Bos Ducati, Gigi Dalinya, memberikan pernyataan tegas pasca sesi FP1. Baginya, performa Marc Marquez membuktikan bahwa keputusan untuk merekrutnya dari Honda adalah langkah paling berani dan paling benar yang dilakukan Ducati dalam dekade terakhir. Kami tahu bahwa jika ada satu orang yang bisa memahami dan memaksimalkan potensi Desmosedici GP25 dalam waktu singkat, itu adalah Marc. Dan hari ini dia kembali membuktikannya. Menurut Dalinya, kerjasama antara Marquez dan para teknisi Ducati berlangsung sangat produktif sejak tes pramusim. Marc bukan hanya datang sebagai pembalap, tapi sebagai pemimpin yang memotivasi seluruh tim untuk bekerja lebih cermat, lebih cepat, dan lebih presisi. Namun situasi tak seindah itu bagi seluruh kru Ducati Lenovo. Juara dunia 2 kali Francesco Bagnaia kesulitan di FP1. Ia terlihat tidak nyaman dengan bagian depan motor, kehilangan stabilitas saat pengereman, dan tidak bisa menjaga konsistensi pace di seluruh sesi. Perbedaan hasil antara dua pembalap pabrikan Ducati tersebut menciptakan kontras tajam. Satu sisi garasi penuh senyum dan optimisme, sisi lain dikepung ketegangan dan kebingungan. Rekan-rekan pembalap dan analis teknis di paddock sepakat, apa yang dilakukan Marquez di FP1 bukan sekadar penampilan bagus. Itu adalah pernyataan tegas. Sang juara telah kembali. Dan kali ini dengan senjata yang sangat mematikan. Beberapa pembalap seperti Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio, dan Brad Binder menyatakan bahwa performa Marquez terlihat seperti era kejayaannya. Tak hanya cepat di satu lap, ia juga menunjukkan ritme yang konsisten sepanjang sesi. Bahkan, dalam simulasi run panjang, Marquez tetap berada di depan dengan gap yang mencolok. Pengamat MotoGP menilai bahwa kemenangan Marc Marquez di FP1 bukan semata-mata karena keunggulan motornya, tetapi karena strategi balapnya yang sangat matang. Ia mampu tampil agresif namun tetap efisien, menekan motor hingga ke batas performa tanpa kehilangan kendali, sebuah kemampuan yang hanya dimiliki oleh pembalap kelas dunia. Selain itu, Marquez menunjukkan manajemen ban yang sangat baik selama simulasi run panjang, menggunakan throttle dan jalur balap yang efisien untuk meminimalkan keausan. Ia juga sangat cerdas dalam menentukan waktu terbaik untuk menyerang, menunggu lintasan mencapai grip optimal sebelum mencatatkan waktu tercepat. Dengan FP1 sebagai pembuka, kini perhatian tertuju ke sesi kualifikasi dan balapan. Jika performa Marquez tetap konsisten, peluang untuk meraih pole position terbuka lebar. Namun, yang lebih penting lagi, performa di FP1 menunjukkan bahwa Marquez kini memiliki peluang besar untuk mengakhiri dominasi Pecco Bagnaia dan membuka jalan menuju gelar juara dunia bersama Ducati. Apa yang terlihat di Aragon adalah lebih dari sekadar kecepatan. Ini adalah kebangkitan. Ini adalah pesan keras bagi seluruh grid MotoGP. Marc Marquez bukan hanya kembali, ia kembali dengan kekuatan penuh, dan kali ini,
dengan tim dan motor yang mampu membawanya ke puncak. Ducati telah membangun mesin tercepat di MotoGP. Kini mereka punya pembalap yang bisa mengendalikan monster itu. Dan ketika keduanya menyatu, hasilnya bisa sangat menakutkan bagi siapapun yang mencoba menantangnya di lintasan. Bos Ducati shock. Marc Marquez tunjukkan jiwa pejuang sejati finish P3 setelah crash. Drama besar tersaji di Grand Prix MotoGP Inggris 2025 yang berlangsung di sirkuit Silverstone. Dua pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo menjadi pusat perhatian dunia balap. Marc Marquez yang tampil heroik dan mengejutkan dengan bangkit dari keterpurukan, serta Francesco Bagnaia yang harus pulang dengan kekecewaan setelah crash di pertengahan balapan dan gagal meraih poin. Dua nasib kontras dalam satu garasi membuat akhir pekan Ducati di Silverstone menjadi penuh emosi, antara bangga dan kecewa, harapan dan tekanan. Bos Ducati Corse, Gigi Dalinya, tak bisa menyembunyikan ekspresi campur aduknya usai balapan. Ia mengaku terkejut dan tersentuh oleh performa luar biasa Marc Marquez yang sukses finish di podium ketiga meski sempat jatuh dan tercecer ke posisi 9. Namun di saat bersamaan, ia juga terlihat murung dan frustrasi akibat jatuhnya Pecco Bagnaia. Balapan MotoGP Silverstone dimulai dalam cuaca cerah dan suhu lintasan yang bersahabat. Ketika lampu hijau menyala, seluruh penonton dibuat terperangah dengan start luar biasa dari Marc Marquez yang memulai dari posisi keempat. Hanya dalam setengah lap, pembalap berjuluk The Baby Alien itu sudah merangsek ke posisi terdepan, menyalip 3 pembalap sekaligus dengan manuver tajam dan agresif, sesuatu yang sudah lama tidak terlihat dari Marquez sejak cedera panjangnya. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang memulai dari posisi ketiga memilih pendekatan yang lebih konservatif. Ia menjaga posisi dan bermain aman. Tampaknya ingin menjaga ritme sebelum melakukan serangan di pertengahan lomba. Namun semua berubah drastis di lap kedua. Ketika Marquez sedang mencoba mempertahankan posisinya di depan, ia kehilangan kendali pada bagian depan motornya dan tergelincir di tikungan cepat. Meskipun tidak tertabrak pembalap lain dan mampu bangkit sendiri, insiden itu cukup parah untuk memicu pengibaran bendera merah, red flag. Balapan dihentikan sementara waktu. Ketika balapan dihentikan, semua kru kembali ke garasi. Marquez terlihat memeriksa motornya sambil berbicara serius dengan tim teknis Ducati. Tidak lama kemudian, kabar datang bahwa ia dinyatakan fit dan akan mengikuti restart. Ini saja sudah mengejutkan banyak orang, karena banyak yang menduga ia akan mundur. Restart dilakukan berdasarkan posisi sebelum kecelakaan. Marquez memulai dari posisi keempat, sedangkan Bagnaia tetap berada di 3 besar. Tapi saat restart dimulai, Marquez tampak kesulitan mempertahankan grip dan kehilangan beberapa posisi, melorot hingga ke posisi ke-9. Situasi yang awalnya menjanjikan seolah kembali menjadi bencana. Sementara itu, saat memasuki pertengahan balapan, rekan setimnya, Francesco Bagnaia mengalami low side crash di sektor cepat. Ia kehilangan traksi ban depan dan terhempas keluar lintasan. Meski tidak cedera, ia tidak melanjutkan balapan. Di garasi Ducati, kamera menyorot wajah Gigi Dalinya yang terlihat memucat. Ia tak menyangka bahwa 2 pembalap utamanya akan menghadapi insiden serius dalam satu balapan. Sementara mekanik Ducati dengan cepat mengevakuasi sisa-sisa motor Bagnaia, Dalinya tampak berbicara dengan kepala kru sambil menggelengkan kepala. Momen ini menjadi titik paling kelam bagi Ducati di Silverstone. Namun cerita belum selesai. Justru ketika harapan terlihat menipis, Marc Marquez kembali menunjukkan mengapa ia disebut sebagai salah satu pembalap terbesar sepanjang masa. Dari posisi 9, Marquez mulai merangkak naik secara konsisten. Ia menyalip satu persatu pembalap di depannya dengan manuver bersih dan brilian. Di beberapa lap terakhir, Marquez berada di posisi keempat. Dengan determinasi tinggi, ia mendekati Franco Morbidelli yang tampak sudah kehilangan grip ban belakang. Dalam duel sengit yang berlangsung hingga tikungan terakhir, Marquez berhasil menyalip Morbidelli dan menyelesaikan balapan di posisi 3 besar, mencetak podium ketiga bersama Ducati Lenovo. Usai balapan, Gigi Dalinya tak kuasa menahan emosinya. Ia mendatangi Marquez dan memeluknya erat. "Saya sangat terkejut dan bangga. Ini adalah pembalap yang tidak hanya memiliki skill, tapi juga jiwa seorang pejuang. Jatuh, bangkit, lalu naik podium. Itu bukan hal biasa. Itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang seperti Marc," ujar Dalinya kepada media. Namun saat berbicara tentang Bagnaia, nada suaranya menurun. "Saya tahu betapa besar ambisinya untuk menang. Dan kami semua kecewa karena hari ini seharusnya bisa menjadi hari besar Ducati," tambah Dalinya. Dengan hasil ini, Ducati masih memimpin klasemen konstruktor, namun posisi Bagnaia dalam klasemen pembalap makin terancam.
konsistensi kebangkitan Marquez bisa menjadi tekanan psikologis tersendiri bagi Pecco. Kini, tim Ducati harus menghadapi tantangan manajemen dua ego besar dalam satu garasi. Beberapa analis bahkan mulai berspekulasi apakah peran Marquez bisa menjadi penggeser status utama Bagnaia dalam tim, terutama jika performanya terus meningkat. Dengan podium ini, Marc Marquez membuktikan bahwa ia belum habis. Bahkan, ini bisa menjadi titik balik penting dalam musim pertamanya bersama Ducati. Di sisi lain, kegagalan finish dari Bagnaia menjadi wake-up call bahwa pertahanan gelar tidak akan mudah. Seri selanjutnya akan digelar di Aragon, Spanyol, sirkuit yang selama ini dikenal bersahabat dengan Marc Marquez. Namun dengan tekanan yang semakin tinggi, Ducati perlu menghadirkan pendekatan yang matang, secara teknis dan psikologis, untuk menjaga harmoni di dalam tim. MotoGP Silverstone 2025 akan dikenang sebagai salah satu balapan paling dramatis musim ini. Bagi Ducati, ini adalah pelajaran penting bahwa balapan bukan hanya soal kecepatan, tapi juga tentang mentalitas, adaptasi, dan kerja sama tim. Bos Ducati makin bangga dengan Marc Marquez yang finish P2 di Sprint Race Silverstone. Bagnaia malah anjlok ke posisi 6. Dunia MotoGP kembali diguncang oleh penampilan luar biasa Marc Marquez, yang kini memperkuat Ducati Lenovo Team. Dalam balapan sprint race yang digelar di sirkuit legendaris Silverstone, Inggris, Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol itu berhasil finish di posisi kedua. Hasil yang memperpanjang tren positifnya dan mengukuhkan dirinya sebagai ancaman utama di klasemen musim 2025. Hasil ini bukan hanya memperkuat posisinya di klasemen kejuaraan dunia, tapi juga menjadi bukti bahwa Marquez benar-benar telah kembali ke performa terbaiknya. Tidak hanya para fans yang terpukau, bahkan bos besar Ducati Corse, Gigi Dalinya, pun mengaku bangga dengan performa solid Marquez yang datang dari posisi non-pole. Sprint Race Silverstone berlangsung dalam kondisi lintasan yang tidak sepenuhnya ideal. Cuaca berubah-ubah dan suhu lintasan yang dingin menimbulkan tantangan ekstra dalam menjaga grip ban. Para pembalap harus bermain cerdas, karena kesalahan sedikit saja bisa berakibat fatal di lintasan cepat Silverstone. Namun, Marquez menunjukkan pengalaman dan insting balapnya yang tajam. Meski gagal meraih pole position pada sesi kualifikasi, sebuah momen langka bagi pembalap sekalibernya, Marquez tak terlihat panik. Ia memulai dari baris kedua, di belakang sang pole sitter Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha, serta dua pembalap lainnya yang juga tampil konsisten musim ini, Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Begitu lampu start padam, Marquez langsung menyerbu ke depan. Dengan agresivitas khasnya, ia berhasil menyalip beberapa pembalap dan sempat memimpin beberapa lap, sebelum akhirnya harus puas finish di posisi kedua. Kemenangan sprint akhirnya diraih Alex Marquez. Namun Marquez tetap menjadi sorotan utama karena performanya yang konsisten dan penuh determinasi. Hasil finish kedua Marquez di Silverstone terasa lebih istimewa, karena ia tidak start dari posisi terdepan. Penampilan pembalap berusia 32 tahun itu semakin mempertegas bahwa posisi start bukanlah segalanya. Sebaliknya, rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia, yang memulai dari posisi ketiga, justru harus puas finish di posisi ke-6 setelah mengalami kesulitan dalam menjaga ritme balapan. Dengan pendekatan yang tenang dan strategis, Marquez tetap menunjukkan kendali luar biasa di atas Desmosedici GP 25-nya. Meskipun jalannya balapan berlangsung kompetitif, pada akhirnya semua mata tetap tertuju pada sosok Marquez yang semakin memperlihatkan aura juara dunia sejati. Keberhasilan Marquez di Silverstone juga memperlihatkan betapa solidnya kolaborasi antara dirinya dan tim teknis Ducati Lenovo. Sepanjang akhir pekan, komunikasi antara Marquez dan kru garasinya berlangsung intens untuk menyiasati kondisi cuaca yang berubah-ubah dan karakteristik lintasan Silverstone yang menuntut setup motor yang seimbang. Adaptasi cepat terhadap data dan kondisi lintasan menjadi kunci utama performa Marquez yang impresif, membuktikan bahwa chemistry antara pembalap dan tim kini berada pada level optimal. Kombinasi keahlian teknis Ducati dan pengalaman Marquez menciptakan sinergi yang kian sulit ditandingi oleh rival-rivalnya. Tak hanya itu, konsistensi Marquez di balapan sprint menjadi senjata utama Ducati dalam mempertahankan dominasi mereka di paddock MotoGP. Marquez kini telah mengoleksi lebih banyak poin dari sprint race dibandingkan pembalap lain di klasemen utama. Tak hanya para penonton dan penggemar MotoGP yang dibuat kagum oleh performa Marquez di Silverstone. Hasil ini juga disambut penuh kebanggaan oleh General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya. Dalam wawancara usai balapan, Dalinya menyatakan kekagumannya terhadap performa pembalap andalannya yang kembali menunjukkan mentalitas juara sejati.
Penampilan Mark hari ini sungguh mengesankan. Start dari baris kedua dan bisa finish kedua di tengah persaingan ketat bukan hal yang mudah. Tapi dia melakukannya dengan tenang dan penuh perhitungan. Inilah tipe pembalap yang bisa membuat perbedaan besar di hari balapan, ujar Dalinya. Dalinya juga menyebut bahwa keputusan membawa Marquez ke tim pabrikan Ducati adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah ia buat. Sejak awal musim, kolaborasi antara Marquez dan Ducati terbukti memberikan hasil instan. Ketika kami membawa Mark ke tim ini, kami tahu risikonya, tapi juga tahu potensi besar yang bisa ia bawa. Sekarang semua orang bisa melihat sendiri bahwa keputusan itu sangat tepat. Dia memberi energi baru untuk seluruh tim, tambahnya. Dalam pernyataan usai balapan, Marc Marquez sendiri mengaku bahwa balapan hari ini adalah salah satu yang paling memuaskan dalam karirnya. Ia menyebut kunci podium kali ini adalah kesabaran dan eksekusi strategi yang sempurna. Aku tahu aku punya kecepatan, tapi dengan start dari P4, Anda harus bermain cerdas. Hari ini aku menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Setelah berhasil naik ke posisi depan, aku hanya fokus menjaga ban dan ritme. Podium ini sangat berarti, ucap Marquez. Ketika ditanya soal rekor kemenangan sprint yang putus, Marquez menanggapi dengan tenang. Bagi Marquez, catatan sejarah memang penting, namun fokus utamanya adalah menjadi juara dunia di akhir musim. Sprint race musim ini seperti mini race dengan tekanan besar. Aku menyukainya. Ini memberiku kesempatan mengekspresikan diri sebagai pembalap agresif. 6 kemenangan sprint berturut-turut, itu luar biasa. Targetku adalah kembali raih gelar dunia. Dan aku akan terus mendorong ke arah sana, tambahnya. Ia juga menegaskan bahwa dirinya kini berada dalam kondisi fisik dan mental yang paling kuat sejak beberapa tahun terakhir. Setelah perjalanan panjang yang penuh cedera dan keterbatasan, Marquez merasa telah kembali menjadi dirinya yang dulu, bahkan lebih baik. Musim 2025 menjadi musim penuh warna bagi Ducati. Dengan kehadiran Marquez di tim pabrikan, mereka bukan hanya mengandalkan strategi teknis, tapi juga membawa kembali semangat bertarung dalam tim. Rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang juga merupakan mantan juara dunia, memberikan komentar singkat tentang pencapaian Marquez. Mark luar biasa. Dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menahan. Dia mengangkat level semua orang di tim ini, termasuk aku, ujar Bagnaia.